Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di hari ini, Senin 29 Mei 2023. Bersama saya, Pater Itok Landur, akan menemani Anda sekalian dalam permenungan pagi ini. Dasar permenungan kita diambil dari Injil Yohanes, bab 19 ayat 25 sampai 34. Mari kita dengarkan bersama. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, pada hari ini, sehari setelah Hari Raya Pentakosta, kita merayakan peringatan wajib Maria Bunda Gereja. Perayaan ini ditetapkan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 3 Maret 2018 yang lalu. Dengan perayaan ini, Paus Fransiskus ingin supaya umat Katolik terus menumbuhkan penghormatan dan cinta bakti kepada Bunda Maria, karena Bunda Maria memiliki peran yang sangat penting di dalam gereja. Tentu, peran Maria ini tidak terlepas dari Yesus Kristus yang dikandung dan dilahirkannya. Bunda Maria adalah Bunda Allah, sekaligus juga Bunda Gereja. Cuplikan Injil yang kita dengarkan pada hari ini mengisahkan kepada kita tentang suasana haru saat-saat akhir hidup Yesus di atas kayu salib. Dari atas kayu salib, Yesus memberikan wasiat penting kepada Bunda Maria dan kepada murid yang dikasihinya. Yesus menyerahkan Bunda Maria kepada murid yang dikasihinya sebagai ibunya, dan menyerahkan murid yang dikasihinya kepada Bunda Maria sebagai anaknya. Yesus berkata kepada murid yang dikasihinya, "Inilah ibumu." Dan kepada Bunda Maria, Yesus mengatakan, "Inilah anakmu." Dikisahkan bahwa sejak saat itu, murid yang dikasihi itu menerima Maria di dalam rumahnya. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, dari cuplikan kisah ini saya mengambil dua hal yang sangat menarik, yakni pertama, kalau kita membandingkan kisah Injil hari ini dengan kisah yang serupa di dalam Injil Sinoptik, hanya dalam Injil Yohanes yang mengisahkan bahwa Bunda Maria, beberapa wanita lain dan murid yang dikasihi berdiri di dekat kaki salib. Dalam Injil Sinoptik dikatakan bahwa mereka mengikuti dan melihatnya dari jauh. Yang kedua, ada beberapa sosok yang setia mengikuti Yesus sampai akhir kehidupannya, yakni Maria dan beberapa perempuan lain dengan identitas yang jelas, dan juga murid yang dikasihi tetapi tidak diketahui siapa namanya. Rupanya penginjil Yohanes merahasiakan namanya dengan tujuan tertentu. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, apa pesan bagi kita? Dari kisah Injil hari ini dan juga perayaan yang kita rayakan pada hari ini, kita diingatkan bahwa kehadiran Maria sangat penting di dalam kehidupan iman kita. Dia adalah hadiah terbesar yang diberikan Yesus bagi kita untuk menemani kita dalam perjalanan hidup ini. Dialah yang akan berjalan bersama kita dan membawa kita kepada putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Selain itu, kita diingatkan bahwa perjalanan hidup kita sebagai pengikut Kristus mesti sampai pada titik berdiri dekat salib Tuhan. Kita tentu tidak mengalami penderitaan sama seperti yang Yesus alami, tetapi setidaknya kita mampu memandang salibnya dan menyatukan penderitaan yang kita alami dengan penderitaan Yesus sendiri. Dan yang terakhir, kita dituntut untuk meneladani murid yang dikasihi Yesus yang setia menemani Yesus sampai akhir hidupnya. Penginjil Yohanes sengaja merahasiakan nama murid yang dikasihi tersebut dengan tujuan supaya para pembaca dan kita sekalian bisa memposisikan diri sebagai murid yang dikasihinya yang setia berjalan bersama Kristus hingga akhir kehidupan kita. Akhirnya, saudari-saudaraku yang terkasih, semoga Bunda Maria mendoakan kita sekalian dan menemani kita dalam ziarah hidup kita.